Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. فنشهد أن لا إله إلا هو خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسل رحمة للعالمين فصلوات الله عليه وسلامه التام وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, mengawali khutbah ini khatib ingin mengajak sekaligus menekankan pada kita semua tanpa kecuali agar senantiasa menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap etape kehidupan yang kita lalui. Konektivitas kita dengan Allah itulah yang menjaga kita senantiasa dalam kebaikan, kemuliaan, dan keselamatan sampai kembali kepadanya. Cara menjaga hubungan baik itu didefinisikan oleh Al-Quran dengan kata takwa, dan dengan takwa itulah kita dijamin oleh Allah terjaga dari segala kesulitan dalam berkehidupan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan siapapun yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, maka Allah berkenan menghadirkan beragam solusi dari berbagai persoalan kehidupan yang dialami dan menghadirkan rezeki dari sisi yang bahkan tidak kita duga. Demikianlah dalam setiap kesempatan Jumat Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan kepada kita semua untuk senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah dengan hikmah dan rahasia yang telah khatib tadi tampilkan. Hadirin, Jumat ini berdasarkan penanggalan Hijriyah bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1447 Hijrah, 16 Januari 2026 Masehi. Di dalam catatan sejarawan Mansur Furi ditampilkan bahwa 27 Rajab ini adalah satu dari 8 pendapat populer yang ditampilkan oleh para ulama sejarawan muslim terkait dengan hadirnya peristiwa agung Isra' Mi'raj, yang sekaligus memberikan pertanda kuat tentang keistimewaan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar mukjizat, tapi keistimewaan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 8 pendapat yang ditampilkan, satu dari 8 ini adalah 27 Rajab. Pendapat yang sangat populer, pendapat yang sangat viral. Namun ulama menyimpulkan dari sekian banyak pendapat, yang terpenting adalah intinya, yang terpenting adalah esensinya. Karena metodologi untuk menetapkan waktu Isra Mi'raj itu ada yang mendasarkan pada bulannya, tahunnya, peristiwanya, tapi mereka semua sepakat pada esensi peristiwanya, pada esensi mukjizatnya, pada pentingnya mukjizat Isra dan Mi'raj ini. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, dalam satu surah yang bahkan surahnya diberi nama dengan peristiwanya, Suratul Isra, surah Al-Isra, surah ke-17,
Di ayat yang pertama Allah memberikan sebuah batasan yang sangat jelas, ringkat, begitu padat, ringkas, padat, dan mengandung makna yang sangat mengikat. Allah sampaikan, Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah dari beragam sifat yang senantiasa dilekatkan kepadanya dalam kondisi yang tidak layak. Ada sebagian orang menuduh Allah memiliki sifat-sifat yang tidak senafas dengan ketuhanannya, tidak layak dengan keagungannya. Ada yang mengatakan Tuhan berketurunan, maka Allah menepis itu dengan kalimat Subhanah wa qalu ittakhadallahu walada. Subhanah. Demikian di Al-Baqarah ayat 116 itu. Sebagian orang berkata Tuhan memiliki keturunan, Tuhan memiliki anak. Subhanah, maha suci Allah dari sifat demikian. Ada yang menuduh Nabi Muhammad SAW melakukan rekayasa dalam peristiwa Isra, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang umumnya di masa itu dengan kendaraan yang ada ditempuh dengan unta sebulan. Nabi melangsungkan itu hanya sekejap saja. Sebelum subuh sudah kembali, berangkat malam sebelum berakhirnya fajar datang itu Nabi sudah kembali, disertai dengan Mi'raj. Orang-orang menuduh ini rekayasa, Tuhannya Muhammad palsu, ini tidak benar. Abu Jahal menjadi provokator yang paling terdepan, membawa kabar hoax dan memprovokasi masyarakat pada saat itu. Maka menepis sifat-sifat yang tak baik itu, yang tak elok itu, yang tak senafas dengan keagungan nilai ketuhanan, Allah Subhanahu wa taala membuka dengan kalimat yang jelas, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah dari segala sifat yang dituduhkan tak layak kepadanya, yang telah memperjalankan hambanya. Tingkat tertinggi pujian Allah kepada sosok makhluk yang dekat dengannya, yang taat kepadanya, ternyata statusnya sebagai seorang hamba, bi'abdi. Allah menyebut Rasul, Allah menyebut Nabi, tapi ketika memberikan istimewa, hal yang indah, hal yang paling mulia dalam mukjizat seorang Nabi, Allah menyebut status kehambaannya, bi'abdi. Laila, pada satu malam, minal masjidil haram, dari masjidil haram, titik tolaknya, ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah, ke Masjid Al-Aqsa yang area sekitarannya penuh dengan keberkahan, diberkahi area sekitarannya. Di situ banyak terlahir para nabi, di situ banyak bergerak dakwah, di situ banyak berkembang pelajaran kehidupan. Kemudian dimi'rajkan setelah itu. Apa inti dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini? Linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayatina, tanda-tanda keagungan yang membuat kita lebih merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwas sami'ul basir, sungguh pastilah Allah itu maha mendengar, mengawasi dan menatap dengan tajam. Hadirin, ayat sering diartikan dengan tanda. Di dalam bahasa Arab setidaknya kita temukan 3 kata yang mewakili makna tanda. Ada tanda yang berkaitan dengan ruang, tempat, disebut dengan alamat. Di mana alamat Anda, alamat saya di X, mengetahui alamat itu lebih dekat kita sampai ke tujuan. Tempat yang kita huni, ruang kehidupan ini disebut alam, seakar dengan kata alamah. Mengapa disebut alam? Karena menjadi tanda yang membedakan antara ruang satu dengan ruang yang lainnya, tanda yang menjadi kuasa Allah tempat kita berkehidupan. Alam manusia, ruangnya manusia. Alam hewan, ruangnya hewan. Ada yang kedua, ada yang disebut dengan simah atau wasmah, berarti tanda yang membedakan satu zat dengan yang lainnya, entitas satu dengan yang lainnya. Seseorang diberi nama dengan ismun, seakar dengan kata wasmah, wasima, ismun, nama. Mengapa nama diberikan dengan kata ismun? Untuk membedakan dan menandakan seseorang dengan yang lainnya.
nama anda siapa? Asep. Nama anda siapa? Ahmad. Untuk membedakan Ahmad dengan Asep diberikanlah nama yang melekat padanya untuk membedakan identitasnya. Yang ketiga, ada yang disebut dengan ayat. Ayat tidak dimaktubkan dalam bahasa Arab kecuali menunjuk pada satu makna, tanda yang membuat seorang makhluk merasa lebih kenal dan dekat dengan Khalik, tanda yang menjadikan seorang hamba merasa lebih mengenal dan dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala sang pencipta. Al-Quran seluruh ayatnya diberi nama dengan ayat. Isi Al-Quran, informasinya 30 juz, 114 surah, seluruh isinya disebut dengan ayat. Al-Fatihah 7 ayat, Al-Baqarah 286 ayat, Ali Imran 200 ayat. Mengapa diberi nama dengan ayat? Karena setiap kali kita berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, mendengar orang baca Al-Quran, kita merasa lebih dekat hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh ciri insan beriman itu di antara tandanya jika diperdengarkan nama Allah ada getaran dalam jiwanya, konfirmasi keimanannya. Mendengar azan diperdengarkan, terdengar oleh telinga, konfirmasi ke jiwa ada getaran, ini sudah azan. Siap-siap ada panggilan. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan bila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, dibacakan Al-Qur'an ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, bertambah lagi getarannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan dengan getaran itulah terbangun hubungan yang lebih erat dengan penciptanya, terbangun kedekatan lebih dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Peristiwa Isra Mi'raj disebut oleh Al-Qur'an dengan nama ayat, untuk menggetarkan jiwa, untuk membangun kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bila pun peristiwa ini diperingati, untuk diketahui, untuk dipelajari, peringatan ini sejatinya menjadikan setiap hamba itu semakin bergetar jiwanya untuk lebih mendengar perintah Allah, lebih melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, lebih merasakan kekuasaan dan keagungan Allah, yang secara singkat intinya membangun kedekatan lebih dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya mengapa oleh-oleh terpenting dari peristiwa Isra Mi'raj ini, dengan segala kedahsyatannya, perjalanan yang istimewa, penempatan yang istimewa, naiknya istimewa, alamnya istimewa, pertemuannya istimewa, untuk mendapatkan hadiah istimewa dengan fungsi yang sangat istimewa. Apakah itu? Salat. Perintah salat. Jadi sesungguhnya inti Isra Mi'raj itu terletak pada salat. Inti hikmah terbesar pada Isra Mi'raj itu terletak pada bagaimana kita membangun kedekatan, membangun keakraban, membangun ketergantungan kepada Allah sampai kita merasa bahwa kita punya Allah. Dan inti dari semua itu, wasilahnya dilakukan melalui sholat. Itulah sebabnya ibadah ini dinamakan dengan sholat. Dari kata wasala yasilu silatan wasolatan, jadi nama sesuatu yang tersambung, terkoneksi kuat, sulit untuk terlepaskan. Doa dalam bahasa Arab disebut juga dengan sholat. Kenapa doa disebut dengan sholat? Karena setiap kali kita berdoa, kita terkoneksi dengan Allah, tersambung. Itulah sebabnya secara bahasa kenapa sering diartikan dalam fikih as-salat hiya doa. Salat itu doa, dan isinya semua doa. Ketika kita menunaikan salat, terkoneksilah diri kita dengan Allah dalam doa itu. Nah, inti konektivitas itulah keterhubungan kita dengan Allah yang melatih kita semakin lebih dekat dengan Allah, merasakan pada puncaknya kita punya Allah. Apa pentingnya rasa punya Allah itu? Diturunkanlah kemudian faidah, fadilah, dan manfaat-manfaat di dalam Al-Quran. Contoh, membangun ketenangan di saat diliputi beragam macam persoalan kehidupan yang mendera. Bukankah peristiwa Isra dan Mi'raj itu sebagian fakta sejarahnya diungkap para ulama setelah peristiwa Amul Huzni 619 Masehi, wafat Sayyidah Khadijah, ibunda kita,
Ummul Mukminin yang tercinta, sangat dikasihi, dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendampingi beliau kurang lebih 64 tahun 4 bulan. Wafat pula paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib. Sayyidah Khadijah melindungi, menyayangi, menemani Nabi di dalam rumah. Abu Talib melindungi, menyayangi Nabi di luar rumah. Jika ada yang memusuhi, jika ada yang mengganggu, menjahili, mengancam Nabi di luar rumah, Abu Talib lah yang datang memproteksinya. Jika ada kesedihan datang ke dalam pintu rumah, Sayyidah Khadijah yang pertama menenangkannya. Di tahun yang sama keduanya wafat. Sedih yang dalam menghunjam ke kalbu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak reda dalam tahun kesedihan ini, gangguan semakin meningkat. Di luar tidak ada penopang lagi, di dalam tidak ada peredam lagi. Nabi keluar, mulai ada gangguan langsung. Berangkat ke Taif dilempari. Dalam kondisi itulah kemudian ketika rehat, dalam kisah yang sangat viral, Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu mendapatkan undangan Isra dan Mi'raj. Dan inti Isra dan Mi'raj terletak pada konektivitas dengan Allah. Setelah menghadap Allah, menerima perintah salat, kesenangannya luar biasa, kenikmatannya luar biasa, ketenangannya luar biasa. Untuk itulah tidak ada hal yang paling nikmat terhadap Nabi kecuali di saat-saat beliau sedang terkoneksi dengan Allah pada salatnya. Bukankah viral kita mendengar bagaimana panjangnya rukuk Nabi, panjangnya bacaan Nabi, panjangnya sujud Nabi? Di sujud-sujud terakhir sering kita dengar bahwa Nabi sujudnya begitu panjang. Orang-orang hanya menafsirkan umumnya, tidak seluruhnya. Secara literal, tekstual, bahwa sujud terakhir mesti panjang, tidak melihat substansinya. Panjang itu karena merasakan nikmatnya, tak ingin berpisah dalam konektivitas dengan Allah, tersambung dengan Allah, ada kenikmatan, ada ketenangan. Tidak ada yang paling indah yang kita dapatkan dalam hidup selain ketenangan, kedamaian, dan rasa aman. Itulah sebabnya kenapa orang yang dilanda musibah tapi hatinya tenang cenderung ringan mengalaminya. Orang yang punya masalah tapi hatinya damai cenderung kecil masalahnya. Salat itu melatih pada jiwa kita untuk menghadirkan ketenangan yang dalam. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada dirimu dengan berzikir kepada Allah. Zikir itu terkoneksi, teringat itu terkoneksi, tersambung. Dengan berzikir terkoneksi kepada Allah, tatma'innul qulub, akan ada dampak kepada hati, keadaannya semakin lebih tenang. Salat disebut puncak zikir. Quran surah ke-20 Thaha ayat ke-14, wa aqimis salata li dzikri, dan tunaikanlah salat dengan benar sebagai zikir kepadaku, terkoneksi dengan Allah. Itulah sebabnya kenapa selesai salat kita harus memastikan kita itu sudah nyambung dengan Allah. Fa idza qadaitumus salata fadhkurullah. An-Nisa ayat 103. Maka jika Anda telah tuntas mengerjakan salat, pastikan diri Anda terkoneksi dengan Allah. Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum, baik dalam aktivitas berdiri, duduk, berbaring, terkoneksi. Itu sebabnya mengapa bila ada yang belum terkoneksi selesai salat istighfar dulu. Astagfirullah, astagfirullah. Mungkin dalam salatnya banyak yang belum terkoneksi. 2 rakaat, 1 rakaat setengahnya belum terkoneksi. Kita istighfar. Setelah itu coba sambungkan lagi dengan subhanallah, dengan alhamdulillah, dengan Allahu akbar. Itu menyambungkan sifat-sifat kemuliaan yang membuat diri kita tenang, menepikan segala bentuk sifat suudzon. Mengapa harus saya yang begini? Mengapa saya harus sakit berkepanjangan? Mengapa saya ditolak dalam pekerjaan? Mengapa keluarga saya begini? Mengapa saya seperti ini? Subhanallah, tepikan 33 kali sehingga lapang hati kita. Begitu kita yakin merasa punya Allah, Allah yang tetapkan, Allah yang hadirkan, Allah yang berikan solusinya, Allah yang tampilkan, Allah yang punya hikmahnya, sampai mendapatkan ketenangan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bukan jumlah 33 kalinya, tapi latihan ya yang sampai menghujam pada jiwa sehingga terhubung dengan Allah. Disebutkan 1 kali belum ingat, wajar. 2 kali belum ingat, tak apa-apa. 33 kali belum nyambung, berapa banyak lagi? Alhamdulillah terkait dengan rizki. Barangkali banyak menginginkan jumlah kuantitas, tabungan pengen nambah, harta pengen bertambah, lupa dengan yang diberi belum bermanfaat. Pakaian belum dipakai ibadah, kendaraan belum digunakan untuk perangkat ibadah. Syukuri dulu, alhamdulillah, sampai tenang dulu. Tenang, tenang.
Allahu Akbar, yakin akan keagungan Allah dalam segala hal. Allah yang tetapkan, Allah yang arahkan, sampai kita merasa punya Allah. Itulah fungsinya salat, itulah fungsinya zikir. Bila dibiasakan demikian, tenang hati. Nabi diuji dengan wafatnya istri, wafatnya paman, dikerjai, dilukai di lingkungan sekitaran, dilontar sampai keluar darah, dicemooh, diintimidasi. Sahabat-sahabatnya ada yang dieksekusi. Kurang apa lagi? Memuncak ujiannya pada Nabi yang tak pernah diuji orang-orang biasa. Tapi dengan Isra Mi'raj ada ketenangan, ada kedamaian, ada perasaan bertuhan. Pernahkah dalam keadaan kita diuji, kita mengatakan pada diri kita, ini pasti selesai, saya punya Allah. Kurang harta, Tuhan saya maha kaya. Nggak mungkin saya punya Tuhan maha kaya, saya nggak diberi. Sakit, Tuhan saya maha penyembuh. Nggak mungkin penyakit saya nggak disembuhkan, karena saya punya Tuhan yang maha penyembuh. Adakah rasa itu pada jiwa kita? Rasa itulah yang kemudian membangkitkan keimanan kita. Wa ala rabbihim yatawakkalun, meningkatkan tawakal kita. Dan dengan tawakal yang disertai iman itu, kuasa Allah hadir menyelesaikan problem kehidupan kita. Mungkin selama ini tawakalnya iya, tapi imannya tidak mendukung tawakal. Tawakalnya pakai iman nggak? Tawakalnya pakai ayat nggak? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, konsepnya begitu, zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Tawakal itu pakai iman. Saat iman menyertai tawakal, lahirlah kuasa Allah. Itu yang menyelesaikan segala persoalan. Kenapa dulu ada orang sakit dengan Al-Fatihah sembuh? Karena ikhtiar yang tuntas diiringi tawakal dengan iman, itu yang menyelesaikan. Sekarang berapa surat tak sembuh-sembuh. Dulu orang merasa cukup, sekarang selalu merasa kurang. Kenapa? Tawakalnya ada, imannya menipis. Itulah sebabnya hadirin, Isra dan Mi'raj bukan hanya momentum yang dihadirkan untuk diperingati. Diperingati itu ada kata ingat di dalamnya. Ingat itu ada konektivitas di dalamnya. Konektivitas itu artinya terhubung dengan Allah, tersambung dengan Allah. Alhamdulillah, di negara Kesatuan Republik Indonesia diberikan hari libur nasional untuk peringatan Isra dan Mi'raj. Bila kita keluarkan kata ingat di situ, sambungkan dengan makna terhubung pada Allah, ambil inti Isra Mi'raj, lekatkan pada salat, peringatan ini, sekali lagi, peringatan ini, sekali lagi, peringatan ini seyogyanya anugerah dari Allah yang dititipkan melalui konteks kehidupan bernegara berbangsa ini untuk kita semua tersambung lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat lagi, menguatkan iman lagi, bertawakal lagi. Mungkin itu sebabnya selama ini banyak musibah yang belum tuntas. Musibah di alam tumbuhan, musibah di alam hewan, musibah di alam manusia, sifat-sifat manusia yang semakin beringas, korupsi tak terkendali, penipuan, todongan, penghilangan nyawa, penggundulan hutan, luka terhadap hewan dan sebagainya. Barangkali bukan karena kurangnya orang pintar, bukan kurang kaya SDA kita, bukan kurang tinggi jabatan-jabatan yang melekat dalam kehidupan kita. Mungkin kurang iman kita di hadapan Allah, kurang khusyuk salatnya, kurang tersambung dengan Allah, kurang segala-galanya yang terkait dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, melalui peringatan Isra dan Mi'raj ini, khatib ingin menekankan, tak harus tunjuk orang lain. Mari kita mulai dari diri kita sendiri, memperbaiki hubungan kita dengan Allah, meningkatkan kualitas salat kita, zikir kita, agar hidup saat berkehidupan berjanji kepada Allah, menjalani tersambung dengan Allah, wafat dalam keadaan diridhai oleh Allah, dan kembali dalam keadaan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Ud'u Allah yastajib lana wa lakum jami'an. Alhamdulillah, nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah,
Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim ar-rasulil amin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi ajma'in wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ibadallah, أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin, sebelum kita berdoa, khatib ingin mengingatkan dengan tegas, peringatan Isra Mi'raj seyogianya tanda dari Allah untuk membangun kedekatan lebih, meningkatkan kualitas ibadah salat kita, agar dengan itu kita menarik perhatian Allah yang melindungi kita dari berbagai macam tantangan kehidupan dan memberikan solusi pada masalah-masalah kita. Jangan sikapi anugerah ini dengan justru melahirkan tindakan, sikap-sikap yang bertentangan dengan anugerah yang dimaksudkan. Menghambur-hamburkan harta pada hal yang tidak tepat, menampilkan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saatnya kita muhasabah, saatnya kita introspeksi diri, dan semoga dengan itu Allah menyayangi kita semua dan memberikan kemudahan-kemudahan dalam kehidupan baik pribadi, keluarga kita, dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Mari kita berdoa, mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyil karim ar-rasulil amin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منا والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا يا الله من المؤمنين المتقين. اللهم ارزقنا يا الله حب نبيك الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Ya Allah, jangan biarkan ada satupun jamaah di Jumat ini yang memiliki dosa kecuali Engkau telah ampuni seluruh dosa-dosanya. Bila ada yang sakit, mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Bila ada yang sulit, mohon mudahkan, ringankan segala kesulitan hidupnya. Dan bila ada yang punya hajat yang baik untuk dunia akhiratnya, mohon kabulkan ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, tanamkan pada jiwa kami yang terdalam rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan cinta itu berikan kami kemampuan untuk meneladani Rasulullah dalam kehidupan beliau ya Arhamar Rahimin. Allahumma ihfadz biladana Indonesia waj'alha baldatan thayyibatan wa anta tardaha wahdi ru'asaaha wa umara'aha liyahtadu ilaika wa liyukhaffifu hisabahum yaumal qiyamah. Ya Allah, mohon jaga negara yang kami cintai, Indonesia ini. Anugerahkan hidayahmu, petunjukmu kepada seluruh pemimpin-pemimpin yang kau amanahi dalam memimpin dalam konteks berkehidupan bernegara di Indonesia ini. Ya Allah, untuk meringankan hisab mereka di akhirat kelak. Wahfadz ulama'ana waj'alhum mukhlashina lakad-din. Dan mohon jaga para ulama kami ya Allah, jaga para asatidz kami ya Allah, para kiai ya Allah, jaga dan ikhlaskan mereka. Berikan kemampuan untuk menyatukan umat, jauhkan ya Allah dari perselisihan, jauhkan dari perpecahan ya Arhamar Rahimin. Allahumma barik hadhil madrasah akhyar wa ma'hadiha mira wa mu'tamirihi ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berkahilah madrasah akhir ini, pesantrennya Mira, dan orang-orang yang terlibat dalam memakmurkannya. Allahumma ihfadz ya Allah ala baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi ajma'in ila yaumil qiyamah. Ya Allah, anugerahkan perlindungan, penjagaan pada seluruh ahli bait keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Nabi semuanya sallallahu alaihi wasallam sampai kami selamat kembali kepadamu ya Allah di yaumil hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah,
innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un aqimus shalah yarhamukumullah.